Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Siti Sundari, NIM 053-1025, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dalam tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Untuk itu, simak video berikut ya. Indonesia adalah negara yang besar dan beragam, ribuan pulau, suku, dan agama yang berbeda-beda. Maka dasar negara apa yang bisa mempersatukan keanekaragaman tersebut? Ya, jawabannya adalah Pancasila. Lahirnya Pancasila ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, melibatkan perdebatan, musyawarah, dan juga persatuan para pendiri bangsa. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda utama untuk mencari dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pidato Soekarno ini menjadi tolak awal lahirnya Pancasila. Sidang BPUPKI selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan yang lainnya. Panitia ini merumuskan naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan pembukaan undang-undang. Namun, pada saat menjelang pengusahaan undang-undang, beberapa pihak dari Indonesia Timur merasa kurang diwakili oleh sila pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang 1945 dan Dasar Negara. Nah, dalam sidang ini, kalimat pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lebih mencerminkan semangat persatuan bangsa. Perubahan ini menunjukkan kedewasaan politik serta kebesaran hati para pendiri bangsa dalam menjaga keutuhan Indonesia, sehingga sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Jadi, disinilah musyawarah untuk mufakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditunjukkan. Atas inisiatif Muhammad Hatta, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, kalimat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus. Nah, perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa pentingnya persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah menjadi penghalang, tapi menjadi bahan bakar untuk menemukan solusi terbaik. Nilai musyawarah dan keadilan itu menjadi sangat relevan bagi kita sebagai generasi muda. Di tengah gempuran hoax di media sosial, kita ditantang untuk bisa berdiskusi dengan kepala dingin, mendengarkan pendapat, serta mengutamakan kepentingan bersama. Seperti para pendiri bangsa, kita harus mempunyai keberanian untuk berdebat, tetapi juga kebijaksanaan untuk berkompromi. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai pengingat bahwa persatuan Indonesia adalah hasil dari kerja keras, toleransi, dan semangat gotong royong. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi semangat yang harus kita hidupkan setiap hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.